Kali ini kita akan coba bahas lagi proses login ya. Saya pernah membuat sebuah video tentang proses login, tapi pada saat itu dia hanya melakukan 4 tahap pemeriksaan, yaitu pengecekan secara langsung, username-nya apa, passwordnya apa. Jika dia sesuai dua-duanya, langsung dia akan membuka halaman selanjutnya atau halaman dashboard. Tapi di video ini agak beda, nanti kita akan bikin 2 tahap atau 2 level. Yang pertama kita cek dulu username-nya ada apa enggak. Kalau tidak ada, nanti kita akan kirimkan sebuah pesan yaitu username tidak terdaftar. Kemudian jika username-nya terdaftar atau ada di dalam tabel, kemudian kita akan melakukan proses cek passwordnya sama apa enggak. Dan passwordnya nanti kita bikin hash ya. Kali ini mungkin hampir sama dengan video yang pertama. Saya tidak akan mengetik skripnya dari awal, tapi saya akan coba jelaskan tahap per tahap ya, biar nanti videonya durasinya juga tidak terlalu panjang. Ini halaman tampilan login page-nya mungkin hampir sama ya dengan yang video awal. Ada username dan ada password. Kalau kita cek di script login page-nya, nah, ini script login page-nya. Dimana yang paling penting ada name, saya kasih nama email, kemudian tipenya juga saya kasih email, dan berikutnya adalah password, name-nya saya kasih password, dan tipenya adalah tipe password. Kalau sudah di bagian form metode-nya, jangan lupa kita kasih post saja. Action-nya saya kosongi karena nanti proses PHP-nya atau proses login-nya saya taruh di halaman yang sama, tapi saya menggunakan include ya. Saya menggunakan include, yang memproses nanti adalah di folder models, filenya adalah file proses PHP. Kemudian kita ke tombolnya, di buttonnya saya kasih nama loginnya ya, saya kasih nama login untuk memproses. Prosesnya, jika email dan passwordnya kita isi kemudian kita klik tombol login, maka otomatis dia langsung membaca atau mereload di halaman yang sama. Otomatis dia akan membaca file yang saya includekan ini, yaitu namanya adalah proses PHP. Kita akan coba cek di proses .php. Di bagian ini kalian bisa cek di sini if iset variable post kemudian login. Nah, login ini harus sama dengan yang di bagian name-nya button ya. Kalau ada tombol login kita klik ya, ada tombol yang namanya login kita klik, maka otomatis dia akan menjalankan yang ada di dalam kurung kurawal ini ya, otomatis. Oke, kemudian selanjutnya ini pengecekan seperti biasa ya, user passwordnya. Jika usernya kosong atau ini ya tandanya ya, atau passwordnya kosong, maka dia akan memunculkan sebuah pesan ya. Saya menggunakan JSON encode ya, tapi kalau kalian tidak memahami JSON encode, kalian bisa menggunakan teks seperti biasa atau bisa menggunakan miliknya Bootstrap. Kalau sudah, jika berarti user dan passwordnya itu ada isinya dua-duanya, maka else dia akan menjalankan yang di bagian else ya. Di bagian else berarti yang kurung ini. Oke, sekali lagi saya ulangi lagi. Jika variabel user dan variabel passwordnya itu kosong, dia akan menjalankan ini. Else berarti kan jika user dan passwordnya ada isinya. Untuk bagian yang if user kosong atau passwordnya kosong, untuk filternya ini kalian juga bisa aslinya di bagian loginnya ini, di bagian halaman login kalian sudah memfilternya, atau kalian bisa menambahkan dengan menambahi yaitu required seperti ini. Artinya si usernya wajib untuk mengisi. Kalau dia tidak mengisi atau mengosongi, maka proses login selanjutnya atau tombol klik login dia akan menolak karena dia ada requirednya. Oke, sekali lagi sekarang kita akan coba lanjutkan ke bagian proses ya. Jika user dan passwordnya terisi, maka dia akan menjalankan else. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses cek ya.
Kita cek dulu ya MySQL query, kemudian ini adalah koneksinya. Nah, koneksinya dia menggunakan variabel dbli. Oke, ini seperti biasa. Kemudian kita coba baca dulu select kali from TUser, karena nama tabelnya yang saya gunakan adalah TUser. Kemudian di sini ada username dan ada password ya. Kita akan cek di tabel TUser di mana username-nya itu sama dengan user ya, variabel user yang kita identifikasi di bagian atas itu. Jika ada ya, kita menghitung variabel hitung menggunakan MySQL numRow. Jadi nanti hasilnya adalah angka 1 jika datanya ada ya. Jika datanya ada 2 yang pasti akan muncul angka 2. Berhubung nanti ketika kita cek usernya itu ada 1, maka munculnya di variabel hitung juga ada 1. Kita tinggal menggunakan if hitung saja. Jika variabel hitung lebih dari 0, berarti lebih dari 0 otomatis data usernya ada. Oke. Jika jika usernya tidak ada, maka otomatis di variabel hitung ini kan nilainya 0 ya. Maka kalian bisa menambahkan kalau ingin mengeluarkan sebuah info ya kepada user, kalian bisa menggunakan else gini aja. Nah, kita tinggal kasih saja echo di sini. Jika kalian ingin menambahkan sebuah informasi bahwa user tidak terdaftar seperti itu. Oke, atau kalau kalian ingin mengosongi ya, kalian tidak menggunakan else, langsung saja jika variabel hitungnya ada, berarti ada nilainya, ada usernya. Langkah selanjutnya dia akan melakukan proses verifikasi passwordnya. Karena saya menggunakan hash ya, maka saya harus merubah ya, karena nanti ketika saya insert user yang masuk ke database atau tabel itu kan bagian atau modelnya seperti ini ya, karena dia sudah bentuk hash, maka otomatis saya harus merubah dari bentuk hash, saya rubah ke bentuk teks seperti biasa. Maka saya perlu menggunakan ini password verify, kemudian variable password ya, variable password ini, kemudian data password. Nah, data password ini dari mana? Inilah pentingnya saya menggunakan MySQL fetch array, karena saya harus melakukan pengecekan ya. Ketika user yang saya baca usernya apa, otomatis nanti saya tinggal nangkep saja passwordnya apa itu ya. Otomatis saya tinggal tangkap saja di sini variable data kolom password. Kolom password itu berarti yang bagian ini ya, kolom password. Oke, seperti itu. Jika username-nya ada dan passwordnya sesuai, maka saya akan aktifkan session start-nya. Kemudian saya bikin beberapa session, mulai dari session log, session ID user, session nama user, dan lain-lain sesuai dengan yang ada kolom yang sudah saya siapkan di tabel ini ya. Saya buat sebuah session semua. Kalau sudah, kemudian saya akan larikan jika sukses user dan passwordnya sama, maka saya akan larikan ke halaman index. Page-nya adalah page home, yaitu nanti ini adalah larinya ke halaman dashboard. Prosesnya seperti itu. Jika dia gagal, jadi username-nya ada tapi passwordnya tidak sama apa yang kita ketikkan di sini, maka dia akan saya larikan tetap di halaman login.php. Session ini nanti fungsinya apa ya, kita tangkap di bagian indeks ya. Kita identifikasi di sini, buat saja sebuah variabel yang isinya adalah session tadi itu. Jadi kita kalau ingin pindah ke halaman satu ke halaman lain, data-data ini masih bisa kita tangkap selagi sessionnya masih ada, tidak kita destroy. Nanti di destroy itu biasanya di logout ya. Oke, kemudian yang perlu saya jelaskan lagi di bagian indeks ya. Kalau dia belum login, maka otomatis saya juga akan melakukan sebuah cek ya. Ini filenya, ini scriptnya, cek iset session log. Nah, session log itu dari mana? Session log itu dari proses login tadi itu, proses ini ya.
Maka ketika dia belum login, session lognya kan tidak ada ya. Nah, otomatis dia akan menjalankan yang di bagian else, header location login. Jika dia session lognya tidak ada, maka otomatis dia akan lari ke halaman login. Tapi ketika loginnya sukses, maka ketika indeks ini dibaca, kemudian dia membaca file check di TPHP, otomatis session lognya kan ada karena sudah kita tangkap di sini. Kita sudah bikin session lognya yang ada di sini, yaitu true. Seperti itu untuk proses loginnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.